Di awal film, terlihat seorang peternak madu bernama Adam Clay. Terlihat juga rekan bisnisnya yang bernama Nyonya Alice Parker. Di sana Nyonya Parker mengundang Clay untuk makan di rumahnya nanti malam. Saat di dalam rumahnya, Nyonya Parker melihat komputer miliknya tiba-tiba error. Di sana tertulis agar Nyonya Parker menghubungi nomor yang tertera. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Garrett yang merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan. Diceritakan kalau perusahaan tersebut bergerak di bidang phishing atau penipuan. Garrett mendapat telepon dari Nyonya Parker yang ingin mengadukan tentang masalah laptopnya. Karena Nyonya Parker sudah tua dan sedikit pikun, Garrett dengan mudah memperdayanya untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Nyonya Parker diminta menginstal aplikasi yang katanya antivirus. Tak butuh waktu lama, Garrett dan antek-anteknya berhasil mengakses data pribadi Nyonya Parker. Termasuk tabungan Nyonya Parker yang dia dapat dari asuransi dan uang pensiunan, tanpa disadari telah berpindah tangan dalam sekejap. Pada malam harinya, Clay datang atas undangan dari Nyonya Parker. Namun Clay merasa ada yang aneh, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Karena curiga, Clay pun masuk untuk memeriksa. Namun tiba-tiba dia ditodong oleh seorang wanita bernama Verona. Seorang anggota FBI dan merupakan anak dari Nyonya Parker. Verona bertanya kepada Clay, apa tujuannya datang ke rumah ibunya. Di saat itu juga, Verona terkejut melihat ibunya telah mati bunuh diri. Namun Verona mengira kalau ibunya mati karena dibunuh oleh Clay. Sehingga Verona menghubungi polisi untuk menangkap Clay. Saat mengecek laptop ibunya, Verona akhirnya mengetahui kalau ibunya bunuh diri karena penipuan yang ia alami. Karena merasa bersalah, Verona mendatangi Clay untuk meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Lalu Verona menceritakan tentang penipuan yang ibunya alami. Dari sinilah Clay bertekad untuk mengungkap kasus ini dan menghabisi semua yang terlibat. Clay yang ternyata mantan agen rahasia, menghubungi teman lamanya untuk melacak tempat para bandit itu beroperasi. Tak butuh waktu lama, teman Clay mendapat informasi tempat tersebut dan Clay pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Clay dihadang dua penjaga yang tidak mengizinkannya untuk masuk. Dan inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkan dua penjaga itu, Clay langsung masuk ke dalam kantor Garrett. Di sana Clay memperingatkan mereka untuk berhenti melakukan penipuan. Karena kalau tidak mereka pasti akan menyesal. Akan tetapi mereka tidak memperdulikan ucapan Clay dan bahkan menertawakannya. Clay yang sudah hilang kesabaran pun menunjukkan keseriusannya sehingga mereka semua berlari ketakutan. Tak lama kemudian, Garrett bersama para pengawalnya datang, hingga inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan mereka, Clay menyambungkan bahan peledak dengan sambungan telepon. Dan apabila ada telepon masuk, maka gedung itu akan meledak. Setelah selesai merakit, Clay pergi dan disusul Garrett kemudian. Scene berpindah ke kota Boston, di mana terlihat seorang pria bernama Derek yang merupakan bos dari Garrett. Derek mendapat kabar dari Garrett kalau gedung tempat mereka beroperasi telah hancur rata dengan tanah. Mengetahui kejadian itu, Derek menemui petinggi FBI korup bernama Wales yang bekerja sama dengannya. Derek memintanya mencari tahu siapa itu Clay. Di sisi lain, Garrett bersama anak buahnya berhasil menemukan Clay. Di sana mereka membabi buta, menembaki sarang lebah milik Clay. Setelah itu mereka masuk ke dalam untuk mencarinya. Seperti mencari kematiannya sendiri, mereka pun dibantai satu persatu oleh Clay. Garrett yang hendak kabur, berhasil ditangkap oleh Clay dan beberapa jarinya dipotong. Di sisi lain, Verona bersama rekannya yang bernama Willy sedang berada di TKP. Verona sempat menginterogasi seorang pria, apakah dia terlibat dalam penipuan ibunya. Namun pria itu malah nyolot dan menyepelekan pekerjaan Verona. Kemudian Willy menghampiri Verona dan mengatakan kalau rumah ibunya telah habis terbakar. Di ujung jembatan, Garrett menghubungi Derek kalau serangan mereka telah gagal. Tiba-tiba Clay muncul dan langsung menghajar Garrett.
Kemudian Clay mengikat Garrett pada mobilnya dan menjatuhkannya ke laut hingga tewas. Beralih ke kantor pusat intelijen, di mana terlihat seorang petinggi bernama Janet sedang dihubungi Wales untuk membantunya mencari Clay. Look, I don't need that. Clay sendiri sedang menjadi incaran pembunuh bayaran. Bahkan pembunuh itu langsung membantai petugas yang baru sampai di sana. Di saat itulah, Clay mencoba menghentikan pembunuh itu. Di saat wanita itu menembak membabi buta, Clay melemparkan bensin ke arah wanita itu lalu membakarnya. Keesokan harinya, Verona dan Willie mendatangi tempat ledakan semalam. Di sana Verona menemukan buku Clay yang diakini merujuk kepada organisasi agen rahasia bernama The Beekeeper. Dan buku itu bisa menjadi petunjuk mengenai apa yang akan Clay lakukan selanjutnya dan kemana dia akan pergi. Sementara di sisi lain, Wales sedang rapat menyusun rencana untuk menangkap Clay. Wales memperingatkan mereka agar berhati-hati karena Clay bukan orang sembarangan. Mistakenly believes is the hive's best compromised. The hive. Balik lagi ke Verona dan Willie yang sedang menemui wakil direktur FBI bernama Burt. Di sini mereka membahas tentang Clay yang ternyata para agen juga sedang mengincarnya. Clay sendiri tergabung dalam Beekeeper yang menurut para agen adalah organisasi agen rahasia ilegal. Di sana Verona meyakini kalau Clay akan pergi ke Nine Star United, markas para phishing yang juga dikendalikan oleh Derek. Tak mau buang waktu, anggota FBI yang dipimpin oleh agen Kim telah sampai ke tempat tersebut. Namun saat akan melakukan penggerebekan, mereka dihadang oleh agen swasta yang telah lebih dulu menangani kasus itu atas perintah gubernur. Agen Kim dan anak buahnya akhirnya hanya bisa menunggu di luar. Tiba-tiba Clay datang dan ikut bergabung ke dalam obrolan mereka. Akan tetapi mereka akhirnya sadar kalau dia adalah orang yang sedang mereka cari. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Clay masuk ke dalam dan kembali membrutal. Walau jumlah mereka sangat banyak, Clay mampu melumpuhkan mereka semua. Tak lama kemudian, Verona dan Willie juga sampai di tempat itu untuk menyergap Clay. Sementara Clay sendiri sedang memaksa direktur untuk mengatakan di mana Derek. Dengan sedikit perlakuan kasar, akhirnya direktur memberitahukan di mana lokasi markas Derek. Tiba-tiba Verona masuk dan meminta Clay untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Clay masih ingin menghajar Derek, sehingga dia pergi tanpa menyakiti Verona. Wales yang mengetahui Clay lolos dari penyergapan, meminta Derek untuk menghubungi ibunya. Diketahui kalau ibu Derek yang bernama Jessica, merupakan presiden yang baru saja terpilih. Itulah yang membuat Wales yakin kalau Clay tidak akan bisa menyentuh Derek dan Jessica. Karena pengamanan di tempat Jessica sudah pasti sangat ketat. Sementara itu, Verona dan Willie kembali berbicara dengan Burt. Di sini terungkap fakta kalau Nine Star United bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan penipuan. Perusahaan itu bernama Danforth dan Jessica adalah pemilik perusahaan itu. Dari sini mereka menyadari kalau Clay sedang menarget Derek di tempat Jessica. Di mana Clay menggambarkan Jessica sebagai ratu lebah, sementara Derek adalah anak lebah yang cacat. Dan sebagai peternak lebah, Derek akan menghabisi ratu beserta keturunannya. Dalam artian, Clay akan menghabisi Jessica dan Derek. Scene berpindah ke tempat Jessica, di mana Verona dan Willie sudah sampai di sana untuk melakukan penangkapan. Dan terlihat juga banyak pasukan keamanan yang menjaga ketat tempat tersebut. Clay sendiri telah sampai di sana dengan menyamar dan meletakkan beberapa peledak di sana. Verona dan Derek saat ini sedang interogasi terkait keterlibatan mereka dengan beberapa kasus penipuan. Di mana Jessica juga baru tahu kalau dana kampanye yang dia gunakan ternyata hasil penipuan yang dilakukan oleh Derek. Kembali ke Clay yang akhirnya ketahuan oleh Verona dan rekan-rekannya. Tapi kali ini Clay tidak melawan karena telah menyiapkan sebuah rencana. Salah satu orang suruhan yang bernama Lazarus sangat bernafsu untuk membunuh Clay atas perintah Wales. Dan tiba-tiba
kemudian Clay masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Jessica dan juga Derek. Namun saat akan menuju ke ruang Derek, Lazarus yang ternyata masih hidup mencoba menghadangnya. Untungnya Clay bisa dengan mudah mengalahkannya. Derek pun merasa terdesak karena kejahatannya diketahui oleh sang ibu. Tak ingin disalahkan, Derek pun dengan tega menghabisi Burt. Di saat itulah Clay akhirnya berhasil masuk. Karena terdesak, Derek pun menyandra ibunya sendiri. Kemudian muncul Verona dan Willy yang meminta Clay agar jangan berbuat kelewat batas. Akan tetapi Clay tidak peduli dan berhasil menembak Derek hingga tewas. Walaupun Verona sempat membidiknya, namun akhirnya Verona membiarkan Clay untuk pergi. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.